ada yang baru di dalam Masjid Nabawi. Hari ini hari Selasa 16 Mei 2022. Nanti calon jamaah haji bisa melihat apa saja yang dilakukan untuk maintenance Ka'bah di Masjidil Haram. Ini adalah penjelasan dari Syekh yang petugas di Masjidil Haram. Beliau menjelaskan bahwasannya tulisan ini dibuat oleh para pengrajin. Nah, beliau di sana menjelaskan di sana ada kayu bukhori, bukan kayu bukhori tapi kayu gaharu. Nah, kayu gaharu ini adalah kayu wangi-wangian yang biasa digunakan untuk mewangi sumber wangian untuk Ka'bah. Nah, termasuk juga kain kiswah. Insya Allah mudah-mudahan sahabat yang menonton video ini bisa segera diundang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini adalah ini ya, penampakan tanpa jelas tulisan yang ada di Ka'bah. Nah, ini adalah gambar batu Hajar Aswad. Ini adalah pintu Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Dwi Furrahman yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini adalah proses pembuatan tulisan yang berada pada kain kiswah oleh petugas yang sudah ditunjuk dan mempunyai keahlian yang harus bisa mengerjakan rajutan kaligrafi pada Ka'bah ini. Nah, ini adalah proses pembuatannya ya, proses pembuatan kain kiswah untuk kotak Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat Dwi Furrahman yang dirahmati oleh Allah SWT, banyak mungkin yang ingin pergi ke tanah suci atau berziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Klasik yang saat saya bertanya mau berangkat umroh enggak, atau misalkan mau berangkat haji enggak, dijawabnya mau berangkat umroh. Nah, namun saat saya tanya kapan mau berangkat bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah atau ke Makkah Al-Mukarramah, nah pas dijawab, pas saya tanya, diem, bingung. Bingung. Kenapa bingung? Nah, jawabannya macam-macam. Yang pertama, masih ada kebutuhan. Yang kedua, uangnya belum cukup. Yang ketiga, ya ada alasan yang lebih prioritas. Sahabat Dwi Furrahman atau perindu Baitullah yang dirahmati oleh Allah SWT, umroh dan haji adalah merupakan salah satu perintah yang mempunyai amal-amalan tersendiri. Mau tipsnya, misalkan diundang ke Baitullah dengan mudah, nah saya akan berbagi tips. Banyak sebetulnya tips-tips untuk bisa berangkat mudah ke Baitullah. Nah,
dalam setiap kesempatan saat membersamai para jamaah untuk berkunjung ke tanah suci, ada fenomena yang menarik. Dari beberapa yang saya tanya, memang sebagian besar ketika berangkat umroh hanya sekitar mungkin persentasenya kecil, 10 atau sampai 20% yang menggunakan ongkos sendiri. Sebagian jalannya macam-macam. Ada yang mungkin dia diongkosi oleh orang tuanya, atau diongkosi oleh saudaranya, atau misalkan yang diajak oleh teman kantor atau teman kerja. Nah, tips berangkat menuju ke Baitullah yang pertama, saya akan menganalogikan seperti ini. Misalkan ada seorang yang mau memancing, memancing ikan. Ada orang yang memancing ikan. Nah, orang memancing ikan ini dia pergi memancing hanya sekedar memancing, umpannya tidak disiapkan. Nah, datang ya hanya ala kadarnya. Nah, namun ada temannya yang akan kesempatan pergi memancing, dia sudah mempersiapkan, membawa pancingannya, umpannya dipersiapkan juga, segala sesuatunya sudah persiapkan. Tentunya maka peluang yang untuk mendapatkan ikan lebih besar pasti yang pertama atau yang kedua. Tentunya yang kedua, karena yang kedua sudah mempersiapkan, sudah memantaskan diri. Lain tadi yang pertama yang datangnya hanya ala kadarnya saja, hanya datang ala kadar saja ya. Untuk menangkap ikan pun ya, karena tidak menggunakan umpan, ya umpan tidak akan datang. Begitupun ketika sahabat ingin berangkat dimudahkan oleh Allah SWT, maka harus memantaskan diri. Memantaskan dirinya seperti apa? Kalau saya biasanya memantaskan diri, apa memantaskan dirinya? Ya kita itu tadi salah satunya memantaskan diri ini, salah satunya misalkan sering melihat tontonan orang yang sedang tawaf saat di Ka'bah, kemudian lihat di YouTube misalkan live siaran langsung di Masjid Nabawi, kemudian misalkan mulai bertanya-tanya ke teman-teman yang udah berangkat umroh, berapa sih ongkosnya, meskipun kita belum punya ongkos, tapi kita berusaha untuk memantaskan diri, mulai cari informasi. Di Madinah seperti apa, ibadahnya seperti apa. Nah, tanyalah ke teman-teman yang sudah berangkat umroh. Nah, saat itu kemudian langsung sudah dapat informasi, langsung daftar. Iya, harus langsung daftar. Nah, kan banyak kok sekarang biro-biro travel, ataupun sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang berangkat umroh dengan sangat mudah. Nah, tinggal daftar. Nah, saya belum punya uang ya, nanti dulu. Yang pertama yang penting daftar dulu. Nah, di saat daftar itulah maka insya Allah nanti akan ada kemudahan selanjutnya yang langsung Allah datangkan pertolongan yang lebih mudah. Tips yang kedua untuk berangkat umroh yaitu, kalau saya yang selama ini masih dilakukan, apa tips yang kedua? Tips yang kedua, sudah ini yaitu minta izin. Nah, misalkan sahabat Duyufur Rahman, ada orang yang tidak dikenal, datang ke rumah sahabat perindu Baitullah. Saat datang itu, orang ini tidak minta izin ketika buka pagar rumah. Pagar langsung dibuka, kemudian langsung masuk ke dalam rumah. Nah, apa perasaan sahabat saat ada orang tidak dikenal? Pasti kan kita kaget loh, siapa Anda masuk ke dalam rumah? Mungkin kita akan berteriak maling, maka diusir. Tapi misalkan ada orang lain, atau misalkan bukan orang lain, ada teman kita yang jauh-jauh hari, misalkan jauh sekali dari luar kota, akan datang ke rumah kita memberi kabar. Nah, saya akan datang nih ke rumah Kang Rudi.
misalnya nanti mau datang misalkan, tentu kita pasti akan menerima, silakan datang. Nah, karena teman dekat mungkin ya, sudah lama tidak bertemu, kita akan menyambut sahabat kita ini yang sudah tidak bertemu. Akhirnya bertemu, maka diizinkan tidak main ke rumah kita, tentu diizinkan. Nah, izin ini apa dikaitkan dengan untuk memantaskan diri ke Baitullah, yaitu kita minta izin sama Allah. Sederhana sekali minta izin sama Allah. Apa itu minta izin sama Allah? Nah, kalau saya saat di Indonesia itu bersama anak sering mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sampai saat ini selalu saya baca saat membersamai anak berangkat sekolah. Jadi saat anak saya yang pertama dan yang kedua saat mau berangkat ke sekolah, ayo Rashid, Yasmin, sambil kita ke sekolah kita mengucapkan kalimat talbiyah yuk. Nah, anak-anak sudah terbiasa, ayo ayah kita mengucapkan kalimat talbiyah. Nah, seolah-olah bahwasanya kita sedang meminta izin kepada Allah. Kita meminta izin kepada Allah yang sangat beribu-ribu kilometer jaraknya dari Indonesia sampai kota suci Mekah. Nah, itu kan kalau dihitung dari jarak lebih dari 9.000 km. Nah, mungkin nggak Allah mendengar? Sangat mungkin. Nah, kita minta izin melalui kalimat talbiyah tadi, meminta izin, ya Allah, mudah-mudahan hambamu ini yang ingin berangkat ke Baitullah bisa berangkat ke Baitullah. Minta izin terus. Setiap pagi itu selalu saya bacakan bersama anak-anak. Nah, itu. Jadi poin yang kedua apa tadi ya? Minta izin. Nah, tadi yang nomor poin pertama memantaskan diri, daftar ya. Poin yang kedua meminta izin. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, nah ini ada ketiga adalah memperbesar keran rezeki, wadah rezeki. Seperti apa memperbesar keran rezeki? Nah, yang saya lakukan adalah saya punya ada kotak. Nah, kotak tabungan yang ya misalkan ada yang dari kaleng atau yang dari dus. Nah, itu dibikin kotak celengan khusus untuk berangkat umroh atau untuk bekal sebagai tabungan haji. Nah, setiap hari saya mendakwamkan untuk memasukkan uang ke kotak tersebut. Misalkan baru sanggupnya 5.000, ya 5.000 nggak apa-apa. Atau misalkan baru sanggupnya 2.000, 3.000 ya nggak apa-apa. Namun ada akad. Langsung akadkan dengan Allah, ya Allah, hari ini saya nabung 5.000. Mudah-mudahan sisanya 30 juta kah, berapa ongkos umrohnya saat ini? Mau 30 juta atau mau 35 juta, engkau nanti yang mencukupkan. Jadi akadnya langsung dengan Allah, kita melibatkan langsung dengan Allah. Nah, jadi tabungan ini harus dipisahkan. Nah, Masya Allah, dari beberapa tips ini ya akhirnya banyak sekali ya saya akhirnya banyak kemudahan untuk bisa berangkat ke Baitullah secara berulang-ulang. Itu mungkin tips untuk berangkat ke Baitullah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini adalah suci penghujung di Syawal. Nah, ini Masjid Nabawi sudah begitu lengang. Hanya dalam hitungan beberapa minggu nanti akan banyak jamaah haji datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Nah, saya berdoa mudah-mudahan yang menonton juga selain dimudahkan berangkat melaksanakan ibadah umroh, insya Allah saya sedang meniatkan mudah-mudahan nanti sahabat yang mau berangkat haji tanpa antrian. Nah, kalau kita lihat kan sekarang mau daftar haji lama ya, tuh sampai 25 tahun, 30 tahun. Nah, banyak jalan menuju Arafah. Nah, ini khusus nih
buat yang sudah menggebu-gebu ingin seperti apa sih berangkat haji tanpa antrian. Kalau sekarang daftar haji itu sangat lama. Nah, ada caranya, ada tipsnya. Nah, silakan amal-amal dipraktikkan dulu. Tadi sebelum saya membagi tips bisa berangkat haji tanpa antri. Nah, tadi bagaimana yang belum berangkat umroh silakan amal tips yang 3 tadi dilaksanakan. Nah, nanti saya akan berbagi tips bagaimana cara mudah menuju Arafah. Banyak jalan menuju Arafah. Nah, tidak hanya tergantung dengan antrian haji yang lama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.